お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 672 kita diperlihatkan pada sampainya Ichigo dan Orihime di tempat kediaman Yuhava. Dengan telah dihadapkannya Ichigo bersama Yuhava, saat ini pertarungan puncak pun akan segera dimulai. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 672 ini, kita diperlihatkan pada kondisi Renji dan Rukia yang telah muncul kembali ke dalam medan pertempuran, yang mana sebelumnya mereka berdua telah berhasil dipentalkan oleh Gerard bersama para pasukan yang lain. Kemudian, sesampainya Renji dan Rukia ke tempat di mana Kapten Byakuya berada, tiba-tiba saja mereka berdua dikejutkan pada sosok raksasa yang ada di hadapan mereka. Terlihat sosok raksasa yang sudah kita tahu merupakan sosok dari Gerard. Saat ini dirinya telah benar-benar bangkit kembali dalam wujudnya yang baru. Sementara itu, di tengah keterkejutan yang dirasakan oleh Renji dan Rukia, dari arah atas Hitsugaya berteriak keras pada mereka berdua agar tidak mendekat ke area pertempuran. Karena menurutnya sosok monster di hadapan mereka saat ini terlalu kuat untuk mereka berdua tangani. Kemudian setelah itu, di tengah situasi tersebut, tiba-tiba saja mereka yang ada di area pertempuran dikejutkan pada sebuah reatsu kuat yang muncul di suatu tempat. Dengan menunjukkan ekspresi yang seakan tidak percaya, mereka pun tampaknya mengenal tentang siapa pemilik reatsu tersebut. Dan benar saja, pemilik dari reatsu yang sangat dahsyat itu rupanya reatsu milik Kurosaki Ichigo. Terlihat sambil berjalan mendekati Yuhava, saat ini Ichigo tengah diselimuti oleh pancaran reatsu yang sangat pekat seolah ingin melampiaskan seluruh amarahnya. Di sisi lain, Yuhava yang melihat pancaran reatsu dahsyat itu lantas mengakui bahwa Ichigo kini telah berhasil mendapatkan kekuatan sejatinya. Dan dengan kekuatan Ichigo yang telah semakin kuat, Yuhava pun berkata bahwa sebagai seorang ayah dirinya sangat merasa bangga. Mendengar ucapan dari Yuhava, dengan tegas Ichigo pun menjawab bahwa dirinya tidak akan pernah mengakui Yuhava sebagai ayahnya. Karena bagaimanapun satu-satunya sosok ayah yang dia akui hanyalah Kurosaki Isshin. Kemudian seakan ingin memperjelas maksud dari Yuhava, Yuhava pun kembali menjelaskan bahwa pada kenyataannya dirinya lah orang yang memberikan Ichigo kekuatan, yang mana merupakan sumber kekuatan terbesar bagi Ichigo. Sehingga bisa dikatakan bahwa peran Kurosaki Isshin hanyalah sebatas sosok ayah pengganti Ichigo. Setelah mendengar perkataan yang cukup merendahkan ayahnya, Ichigo pun sontak terpancing emosi. Merasa kesal dengan Yuhava yang terus-menerus mengaku sebagai orang tuanya, dengan sangat lantang Ichigo menegaskan bahwa Yuhava hanyalah sosok orang yang telah membuat ibunya terbunuh. Dan kini sambil mengeluarkan salah satu pedangnya, Ichigo dengan cepat langsung meluncur ke arah Yuhava dengan emosi yang meluap-luap. Dan dengan mengayunkan pedangnya ke udara, saat ini Ichigo pun hendak mengeluarkan serangan Getsuga Tensho-nya secara langsung. Namun sayang, serangan Getsuga Tensho-nya itu nyatanya dengan mudah mampu ditahan oleh Yuhava menggunakan luapan reatsu hitamnya. Terlihat sambil masih duduk santai di atas singgasana, Yuhava tampaknya tidak terlalu kesulitan untuk mengatasi serangan andalan yang tengah dilancarkan oleh Ichigo. Bahkan tidak hanya menahan serangan saja, Yuhava dengan kemampuan reatsunya mampu melancarkan sebuah serangan balik ke arah Ichigo yang saat itu sempat sedikit lengah. Akan tetapi di luar dugaan, sesaat serangan Yuhava mengenai Ichigo, tiba-tiba saja telah muncul sebuah perisai Santen Keishun Orihime yang langsung mencoba menghadang. Alhasil berkat bantuan dari Orihime tersebut, Ichigo pun akhirnya berhasil terlindungi dari serangan Yuhava. Kemudian setelah itu, Ichigo yang sempat terpental mundur seakan tidak ingin berhenti begitu saja. Kini dirinya pun hendak kembali melancarkan serangan kepada Yuhava. Sambil menebas-nebas serangan reatsu yang terus menghadang, dengan menggunakan dua bilah pedang Zangetsu, Ichigo pun perlahan mulai lebih dekat dengan Yuhava dan telah bersiap untuk menebaskan pedangnya. Namun sayang, belum sempat serangan Ichigo dilepaskan, lagi-lagi dengan kekuatan reatsunya, Yuhava mampu menahan dan menghentikan pergerakan Ichigo tepat di hadapannya.
Seolah ingin memberikan pengertian kepada Ichigo yang tengah dilanda emosi, Yuhava pun berkata bahwa seharusnya Ichigo tidak perlu marah dengan apa yang telah terjadi kepada ibunya. Karena bagaimanapun keberadaan ibunya hanyalah sebagai pendukung agar Ichigo bisa terlahir. Dan dengan nada yang cukup tinggi, Yuhava pun menegaskan kembali bahwa baginya, kelahiran Ichigo adalah hal yang paling dia tunggu-tunggu selama ini. Sambil berkata lantang seperti itu, Yuhava pun langsung melemparkan Ichigo ke arah tembok hingga membuat Ichigo terbentur cukup keras. Kemudian setelah itu, seolah ingin memberikan keputusasaan pada Ichigo, kini akhirnya Yuhava perlahan mulai bangkit dari kursi singgasana. Sambil memperlihatkan tubuhnya yang dipenuhi kekuatan Soul King yang telah berhasil dia serap, Yuhava tampaknya kali ini akan lebih serius untuk menjalani pertempuran. Pada awal chapter 674 ini memperlihatkan Ichigo yang tengah terduduk di lantai setelah sebelumnya berhasil dilemparkan oleh Yuhava. Terlihat saat ini dengan tatapan mata yang masih tajam seperti sebelumnya. Sepertinya Ichigo masih diliputi oleh emosi yang sangat dalam. Dan dengan emosi yang masih meluap-luap, Ichigo pun kembali memutuskan untuk menyerang Yuhava sambil berlari ke arahnya. Namun usaha yang hendak dilakukannya itu rupanya langsung mendapat hadangan dari gumpalan Reiatsu Yuhava yang mana membuat dirinya kesulitan bergerak. Dan akibat dari hal itu, kini Ichigo pun akhirnya berhasil terkena serangan telak dari Yuhava. Terlihat serangan Reiatsu hitam yang sangat cepat itu nyatanya berhasil menghujam wajah Ichigo yang saat itu tengah dibutakan oleh emosi. Akan tetapi, meski Ichigo telah mendapatkan serangan, dirinya ternyata masih mampu bangkit dan mulai berlari kembali ke arah Yuhava. Dan sama seperti sebelumnya, untuk kesekian kalinya Ichigo berhasil terpentalkan oleh Reiatsu hitam milik Yuhava. Sementara itu, Yuhava yang melihat kegigihan dari Ichigo lantas semakin menggencarkan serangan. Seolah menyayangkan tindakan Ichigo yang seperti menyia-nyiakan nyawanya sendiri, Yuhava pun berkata bahwa Ichigo tidak akan tahu seberapa banyak waktu dan seluk-beluk yang dipersiapkannya hanya demi menciptakan Ichigo. Sambil tetap menyerang Ichigo yang saat itu semakin kewalahan, Yuhava menambahkan bahwa pada dasarnya sejak awal kekuatan dari tubuh Ichigo bukanlah milik Ichigo sendiri, melainkan itu semua adalah hasil ciptaannya. Seolah Ichigo saat ini hanyalah sebuah boneka yang sudah tidak berguna, Yuhava pun menyuruh Ichigo untuk segera mati dan mengembalikan semua kekuatan yang dia pinjamkan. Kita bergeser ke tempat lain, tepatnya ke tempat pertempuran antara para Shinigami melawan Gerard. Terlihat saat itu Renji dan Rukia yang tengah berlari sepertinya sedang merencanakan suatu strategi untuk dapat melancarkan sebuah serangan kepada musuh. Namun di tengah perencanaan tersebut, tiba-tiba saja dari arah atas telah datang sebuah tangan raksasa milik Gerard yang langsung mengarah kepada mereka berdua. Akan tetapi beruntung bagi mereka, saat itu Renji dan Rukia berhasil diselamatkan oleh Byakuya yang langsung membawa tubuh mereka ke tempat yang lebih aman. Kemudian setelah itu, Byakuya yang merasa bahwa tempat tersebut terlalu berbahaya untuk Renji dan Rukia, lantas menyuruh mereka berdua untuk segera pergi ke tempat Ichigo berada. Karena menurutnya Ichigo yang kekuatannya telah berada di level yang sama dengan Yuhava, nantinya pasti akan membutuhkan bantuan dari mereka berdua. Namun melihat Renji dan Rukia yang malah terlihat ragu akan perintahnya, sambil menahan serangan yang kembali dilancarkan oleh Gerard, seolah ingin menjauhkan Renji dan Rukia dari pertempuran, Byakuya pun menegaskan bahwa saat ini dirinya sudah tidak lagi membutuhkan mereka berdua di sana. Mendengar ucapan tegas dari Byakuya tersebut, Renji dan Rukia yang tadinya cukup ragu, kini akhirnya memutuskan untuk mengikuti arahan dari Kapten Byakuya. Dengan penuh kepercayaan pada sosok Kapten Byakuya, mereka pun langsung bergegas menuju tempat Ichigo berada. Kemudian, seiring dengan perginya Renji dan Rukia dari tempat pertarungan, Hitsugaya yang sedari tadi memperhatikan percakapan Byakuya, kini mulai berkata bahwa menurutnya akan lebih baik jika Byakuya langsung berkata jujur tentang kekhawatirannya pada mereka daripada harus mengungkapkannya secara tersirat. Apalagi jika Byakuya telah menyuruh mereka pergi ke markas musuh, bukan tidak mungkin Renji dan Rukia malah benar-benar pergi menuju tempat Ichigo berada. Karena bagaimanapun mereka berdua adalah teman dekat Ichigo yang mana akan selalu berusaha untuk saling melindungi satu sama lain. Terlebih di dalam ajaran Akademi Shinigami sendiri, mereka tidak diajarkan untuk bertarung demi jabatan ataupun keluarga, melainkan mereka diajarkan untuk bertarung demi melindungi teman-temannya dan juga manusia. Maka dari itu, meski Byakuya secara tersirat menyuruh Renji dan Rukia untuk pergi meninggalkan pertarungan,
Tapi sepertinya mereka berdua akan benar-benar pergi ke tempat Ichigo berada. Dan menurutnya hal itu merupakan sesuatu yang bagus. Karena sebagai seorang Shinigami, jika mereka berdua ingin menghunuskan pedangnya, memang lebih tepat jika mereka melakukannya di samping Ichigo. Kita berpindah ke tempat lain, tepatnya ke dalam pertarungan yang terjadi antara Yugram melawan Ishida. Terlihat saat itu setelah menjalani pertempuran yang cukup panjang, akhirnya Yugram telah berhasil menumbangkan Ishida hingga membuatnya terkapar di tanah. Sambil menatap Ishida yang tengah berusaha berdiri, Yugram pun mempertanyakan tentang sosok Ishida yang menurutnya saat ini memiliki sikap yang berbeda dari sebelumnya. Entah sifat asli mana yang dimiliki oleh Ishida, tapi yang jelas hal itu tidak terlalu penting baginya, mengingat saat ini sepertinya Yugram akan segera menghabisi Ishida. Di sisi lain, Ishida yang tampaknya tidak ingin kalah begitu saja, kini perlahan mulai bangkit kembali. Sambil menjawab ocehan Yugram sebelumnya, dengan sisa tenaga yang dia miliki, Ishida pun mulai bersiap melancarkan serangan guna memberikan sebuah serangan balik. Sementara itu, di tempat lain, secara mengejutkan tiba-tiba saja di suatu tempat di area pertempuran Warworld, telah muncul Kurosaki Isshin bersama Ryuken Ishida, yang mana keduanya ini merupakan ayah dari Ichigo dan juga Uryu Ishida. Terlihat sambil sedikit bersenda gurau, mereka tampaknya tidak menyangka bahwa portal yang dulu pernah mereka gunakan berpuluh-puluh tahun lalu rupanya masih berfungsi. Dan berkat benda tersebut mereka pun akhirnya bisa sampai ke tempat itu. Di sini dari pembicaraan mereka berdua disebutkan bahwa portal yang tengah mereka gunakan merupakan portal yang telah diciptakan oleh ayah Ryuken, yang mana dulu sekali ayah Ryuken menggunakan portal tersebut untuk bisa kabur pada saat insiden diasingkannya para Quincy. Di awal chapter 675 ini memperlihatkan Ishida yang tengah bersiap melancarkan serangan anak panahnya. Terlihat sambil mengarahkannya kepada Yugram, Ishida pun bertanya tentang alasan Yugram yang malah berbincang-bincang dengannya di saat pemimpinnya tengah digempur oleh Ichigo. Di sisi lain, mendengar hal itu, Yugram pun berkata bahwa meski dirinya berlama-lama di sana, dirinya tetap percaya kalau Yuhava akan baik-baik saja. Karena bagaimanapun di dalam pandangannya, cepat atau lambat Ichigo dan kawan-kawannya akan segera musnah. Apalagi Yuhava yang saat ini tengah dihadapi oleh Ichigo sedang diliputi oleh kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan kekuatan The Almighty yang dimiliki Yuhava saat ini pada dasarnya tidak hanya sekedar mampu melihat masa depan saja. Entah kekuatan lain seperti apa yang dimaksud oleh Yugram tersebut, tapi sepertinya Yugram belum mau mengungkapkan hal itu. Dan kini seolah sudah waktunya untuk mengakhiri pertarungan bersama Ishida, Yugram pun saat ini mulai bersiap melancarkan sebuah serangan. Sementara itu di tempat Ichigo berada, terlihat saat itu Ichigo tampaknya tengah berulang kali mencoba mendekati Yuhava untuk melancarkan serangan. Namun apa yang dilakukan oleh Ichigo itu rupanya belum mampu mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan saat ini dirinya berulang kali telah dipentalkan oleh Yuhava hanya dengan menggunakan Reiatsu saja. Kemudian di tengah usaha yang dilakukan oleh Ichigo itu, tiba-tiba saja dari arah belakang Ichigo, Orihime langsung meraih pakaiannya. Yang mana saat itu Orihime bermaksud mencoba menenangkan Ichigo yang dikiranya telah diliputi amarah. Namun setelah melihat tatapan Ichigo yang terlihat seolah tak ingin diganggu, Orihime pun lantas terkejut dan langsung melepaskan genggaman tangannya. Kemudian setelah itu, Ichigo yang sempat terhenti oleh Orihime kini mulai berlari kembali ke arah Yuhava dengan maksud memberikan serangan. Terlihat dengan tekad yang pantang menyerah, Ichigo terus-menerus melancarkan serangan meski serangannya tetap tidak mampu menjangkau Yuhava sama sekali. Sementara itu, Yuhava yang melihat Ichigo berulang kali melancarkan serangan padanya, lantas berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Ichigo terlihat seperti orang yang sedang berputus asa. Karena mau sekeras apapun Ichigo berusaha, kehancuran dunia di depan matanya tidak akan bisa dihindari. Dan kini seolah ingin menggoyahkan tekad Ichigo saat itu, Yuhava pun terus-menerus mencoba memprovokasi Ichigo dengan memperlihatkan kenyataan-kenyataan pahit di sekitarnya. Sambil melayangkan provokasi tersebut, Yuhava pun kembali melancarkan serangan kepada Ichigo menggunakan Reiatsunya. Dan akibat dari hal itu, Ichigo yang saat ini mulai kewalahan, sontak langsung terlempar oleh serangan Yuhava tersebut. Bahkan tidak cuma itu saja, saking cepatnya serangan, kali ini Ichigo tidak akan sempat menghalau serangan yang kembali dilancarkan Yuhava. Oleh karena itu, dengan sigap Ichigo pun segera menyuruh Orihime untuk menciptakan Precise Santen Keshun.
Dan untung saja sebelum serangan dapat mengenai Ichigo, dengan cukup cekatan Orihime langsung menghadang serangan tersebut menggunakan perisai Santen Keshunnya. Terlihat meski serangan dari Yuhafa tersebut sangatlah dahsyat, tapi tampaknya perisai Orihime mampu menghalaunya dengan sangat baik. Kemudian setelah itu Orihime yang saat itu langsung mendapat ucapan terima kasih dari Ichigo, lantas mencoba untuk mengungkapkan sesuatu. Di sana Orihime pun bertanya tentang alasan Ichigo yang sebelumnya telah memperlihatkan tatapan serius yang cukup menakutkan. Mendengar ungkapan dari Orihime, Ichigo pun akhirnya mengatakan bahwa sebenarnya sedari tadi dirinya memang sengaja berulang kali melancarkan serangan kepada Yuhafa. Karena saat itu dirinya membutuhkan waktu untuk membangunkan seseorang yang ada di dalam tubuhnya. Dan bersamaan dengan apa yang dikatakan oleh Ichigo tersebut, kini pedang yang ada di genggaman tangannya pun perlahan mulai berubah menjadi putih. Bahkan seiring dengan terjadinya hal tersebut, dengan sangat dahsyat tiba-tiba saja Ichigo menciptakan sebuah ledakan reatsu di sekitar tubuhnya. Di sisi lain, Yuhafa yang melihat ledakan itu, rupanya telah menyadari dengan maksud Ichigo yang sedari tadi terus-menerus menyerangnya. Seakan tahu dengan apa yang saat ini tengah terjadi pada Ichigo, Yuhafa pun tampaknya sangat menanti sosok baru Ichigo yang masih diselimuti oleh ledakan. Dan benar saja, dari balik ledakan tersebut, akhirnya kita pun diperlihatkan pada sosok Ichigo yang telah berada dalam wujudnya yang baru. Terlihat dengan tanduk hollow yang telah muncul di bagian kiri kepalanya, bisa dikatakan bahwa mungkin saja wujud tersebut tercipta dari perpaduan antara Shinigami, Hollow, dan juga Quincy. Pada awal chapter 676 ini memperlihatkan Orihime yang tengah terkejut setelah melihat perubahan wujud yang dilakukan oleh Ichigo. Menyadari bahwa wujudnya saat ini mirip dengan apa yang pernah dia lihat sebelumnya, lantas membuat Orihime menjadi cukup khawatir. Karena terakhir kali Orihime melihat wujud itu, Ichigo berubah menjadi sosok yang liar dan tidak terkendali. Namun di tengah kekhawatiran Orihime tersebut, Ichigo yang saat itu tengah berdiri dengan wujud barunya perlahan mulai berbalik ke arah Orihime. Dengan tersenyum cukup tenang, Ichigo pun berkata bahwa saat ini dirinya masih tetap menjadi dirinya sendiri. Setelah mengetahui bahwa saat ini Ichigo masih seperti biasanya, lantas membuat Orihime merasa lega dan senang. Dengan tatapan mata yang berkaca-kaca, dirinya pun tidak menyangka bahwa wujud yang dulu pernah ditakutinya akhirnya telah berhasil dikuasai oleh Ichigo. Sementara itu, Yuhafa yang melihat bahwa Ichigo telah berhasil mencapai wujudnya yang seperti Hollow, sontak merasa terkejut. Seakan ingin mencoba menebak, Yuhafa pun menanyakan tentang apakah wujud Hollow tersebut berasal dari Ichigo yang dulu telah menyatu dengan kekuatannya. Mendengar hal itu, Ichigo pun lantas membenarkan apa yang dikatakan oleh Yuhafa. Seolah ingin lebih menjelaskan hal itu pada Yuhafa, dengan penuh kepercayaan diri, Ichigo juga menegaskan bahwa saat ini dirinya telah berhasil menyeimbangkan kekuatan Shinigami, Hollow, dan juga Quincy. Kemudian setelah itu, kini Ichigo dengan kekuatan barunya mulai berjalan ke arah Yuhafa dan mulai meninggalkan pelindung Santen Keshun tanpa Orihime sadari. Seolah akan melakukan sebuah pertarungan yang lebih dahsyat, Ichigo juga menyuruh Orihime untuk lebih menjaga jarak dan tetap memasang pelindung Santen Keshun. Dan benar saja, tak berselang lama dari sana, secara mengejutkan tiba-tiba saja Ichigo langsung melepaskan sebuah ledakan kekuatan yang sangat luar biasa. Terlihat ledakan kekuatan yang sangat besar itu mampu menciptakan sebuah gelombang kuat yang menerpa puing-puing bangunan di sana. Bahkan kedahsyatan kekuatan tersebut pun mampu membuat Yuhafa merasa takjub hingga mengharuskannya mengeluarkan senjata pedangnya. Namun belum sempat Yuhafa mengangkat pedang Quincy-nya, tiba-tiba saja Ichigo telah melesat ke arah Yuhafa dan langsung menggenggam pedangnya tersebut. Kemudian Ichigo yang saat ini telah berhasil menahan pergerakan Yuhafa, tanpa ragu dirinya pun hendak melancarkan sebuah serangan secara langsung. Terlihat dengan menggunakan tangan kanannya, Ichigo mulai mengangkat Zanpakuto-nya ke atas dan bersiap melayangkan tebasan. Dan dengan dilancarkannya serangan tersebut, kini Ichigo pun berhasil menciptakan sebuah ledakan yang kuat hingga mampu membuat bangunan di sana menjadi hancur. Namun sayang, meski serangan itu berdampak cukup besar, tapi ternyata serangan Ichigo masih mampu ditahan oleh Yuhafa dengan menggunakan lengan kirinya. Kemudian setelah itu, Yuhafa yang merasa kesal karena telah terpojokkan oleh Ichigo, kini mulai bersiap melancarkan serangan balasan.
Terlihat secara paksa dengan langsung menebaskan pedangnya ke arah Ichigo, Yuhava mampu melukai Ichigo hingga membuatnya terpental ke udara. Sementara itu, Ichigo yang tengah terpental ke udara tampaknya tidak ingin pasrah begitu saja. Dengan mengangkat pedangnya ke atas, Ichigo pun sepertinya tengah akan melancarkan serangan Getsuga Tensho ke arah Yuhava. Di sisi lain, Yuhava yang melihat hal itu lantas bersiap mengantisipasi serangan Ichigo. Namun setelah melihat lebih jeli lagi, Yuhava pun akhirnya menyadari bahwa serangan yang hendak dilancarkan oleh Ichigo ternyata bukanlah Getsuga Tensho biasa, melainkan serangan itu telah digabungkan dengan kekuatan Hollow Grand Ray Zero. Terlihat kini dengan menggabungkan dua tekniknya bersamaan, akhirnya Ichigo pun berhasil menebaskan serangan ke arah tubuh Yuhava. Entah seberapa besar luka yang akan didapatkan Yuhava akibat serangan itu, tapi yang jelas serangan tersebut kini telah benar-benar berhasil memojokkan Yuhava. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Queens ini. Kira-kira seperti apakah kelanjutan dari pertarungan puncak antara Ichigo melawan Yuhava? Pantengin terus channel ini karena ceritanya tinggal sedikit lagi. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.